Halo guys, kembali lagi dengan saya Ikhwan di sini di channel UI Official. Semoga kalian yang menonton video ini dimudahkan rezekinya dan diberikan kelancaran ya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas film Filipina berjudul Greed tahun 2022, menceritakan tentang pasutri muda yang mendapatkan hadiah lotre dan berniat keluar dari desa terpencil. Namun semua niatnya tak berjalan lancar karena ada suatu masalah yang membuat mereka bertemu dengan berbagai macam masalah hanya gara-gara lotre tersebut. Yowes lah, tanpa lama-lama, mending kita masuk ke alur ceritanya. Jesus, Maria Jose. Film akan dimulai di sebuah desa yang panas dan kering. Saking keringnya sampai kakek-kakek aja meninggal gara-gara dehidrasi dan juga kelaparan. Padahal si kakek sudah berusaha menanam beberapa bibit sayur dan buah, namun tak ada yang tumbuh sama sekali. Musim kemarau yang sudah melanda warga desa selama berbulan-bulan membuat warga yang mayoritas pekerjaannya petani benar-benar dilanda kemiskinan. Sampai-sampai ibu-ibu aja rela nungguin anjing hutan yang lagi makan ayam supaya dia bisa ambil bekas buruan anjing itu dan bisa masak di rumah. Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda, warga pun mendapatkan kabar baik dari koran bahwasanya pemerintah sedang mengadakan undian lotre berhadiah besar. Tentunya semua warga pun berbondong-bondong membeli undian lotre berharap bisa mendapatkan hadiah. Sampai-sampai mereka rela membongkar celengan agar bisa membeli undian lotre tersebut. Scene kemudian berpindah kepada sepasang kekasih bernama Kici dan Tommy, di mana si Kici ini adalah wanita yang tadi mengambil bangkai ayam dari anjing liar. Ternyata ayam tersebut dimasak lalu dimakan berdua oleh kekasihnya, yaitu Tommy. Di sini Tommy pun punya niatan buat beli undian lotre sama seperti warga, biar nantinya kalau mereka dapat hadiahnya, Tommy bisa ngajak Kici pergi dari desa dan kawin lari. Mendengar hal itu, Kici pun optimis untuk membeli undian lotre menggunakan uang terakhirnya. Saat dalam perjalanan menuju warung yang menjual undian, mereka berpapasan dengan teman Tommy yang bernama Garong. Garong melakukan hal yang sama seperti mereka, yakni membongkar celengan agar bisa membeli 5 undian sekaligus. Dengan begitu, peluang Garong buat menangin hadiah pasti bakal untung. Tapi pas begitu sampai di sana, Tommy agak sedikit ragu-ragu membeli undian sebab uang ini adalah uang terakhir milik Kici. Akan tetapi, Garong terus mendorongnya berpikir optimis, siapa tahu keberuntungan berpihak kepada mereka. Di sini si Garong pun cuma berpesan kalau nanti mereka menang, Garong minta sedikit bagian sebagai uang terima kasih lewat support darinya. Lewat 15% lah pala. Lewat support dari Garong, Tommy pun menyuruh Kici menulis nomor undiannya karena dia percaya bahwa tangan Kici mempunyai keberuntungan. Sepulangnya membeli undian lotre, Tommy dan Garong kembali membajak sawah. Perlu diketahui, si Tommy ini berbaik hati mengizinkan Garong membajak sawah miliknya tanpa minta uang sepeser pun. Sebab dia menganggap si Garong ini seperti saudaranya sendiri. Nah, di tengah musim kemarau yang begitu panjang, tiba-tiba mereka melihat ada kebo yang nyasar di sawah milik Tommy. Alhasil, Tommy dan Garong mencoba ingin mencurinya dan berniat menjual kerbau tersebut. Tapi sayang seribu sayang, nggak jauh dari kerbau itu. Ternyata ada pemiliknya yang langsung ngacungin golok ke mereka berdua. Akibat pekerjaan Garong yang cuma jadi petani di sawah Tommy, dia pun seringkali direndahkan oleh istrinya yang bekerja dan bisa menghasilkan uang lebih banyak darinya. Bahkan kerap kali istri Garong melontarkan kata-kata yang tak pantas kepada suaminya. Padahal si Garong ini udah berusaha seharian bekerja di ladang milik Tommy. Meskipun penghasilannya nggak seberapa, yang penting dia udah coba berusaha. Pwede bang ayusin mo yung tang-inang lamesa para makakain na tayo, ha? Kembali ke Tommy yang menemui Kici. Karena sudah bertahun-tahun pacaran, Tommy ini berniat menjual sawahnya untuk modal agar bisa menikahi Kici. Namun Kici menahannya, karena kalau sampai sawah milik Tommy dijual, bagaimana nasib Garong yang membajak sawah itu? Pasti dia bakal sangat frustasi jika tak mempunyai pekerjaan. Kici pun meminta Tommy bersabar dan melihat hasil pemenang undian lotre. Siapa tahu mereka bisa memenangkan hadiah tersebut. At magpapakasal. Beberapa hari setelahnya, pengumuman hasil pemenang undian diumumkan. Dengan segala harapannya, Garong mengajak istrinya untuk melihat apakah 5 undian miliknya berhasil memenangkan hadiah. Namun sayang, Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Garong.
Setelah disamakan berkali-kali, nomor undiannya tidak menang. Oce. Spontan aja, hal itu pun membuat Garong benar-benar kecewa. Alih-alih menyemangati sang suami yang lagi depresi, istri Garong malah menertawakannya dan mengatakan kalau Garong adalah orang bodoh yang nasibnya madesu atau masa depan suram. Tentu aja Garong yang mendengarnya langsung memberikan tamparan hangat di pipi sang istri. Sementara itu di tempat lain, terlihat Kici dan juga Tommy lagi makan ikan asin sambil menghayal apa saja yang bakal mereka beli nanti kalau dapat hadiah lotre. Di tengah asiknya mereka menghayal, tiba-tiba Kici teringat di bekas bungkus ikan asinnya tadi ada pengumuman pemenang hadiah lotre. Spontan aja mereka berdua pun mencari-cari sobekan koran tersebut. Sampai ketika Kici menemukannya, alhamdulillah ternyata mereka adalah pemenang hadiah lotre yang baru aja dihayalin tadi. Karena belum yakin, mereka pun mendatangi warung dan melihat pengumuman. Dan memang benar bahwa mereka yang memenangkan hadiah lotre tersebut. Tommy dan Kici pun sepakat agar tetap tenang supaya warga desa ini nggak tahu kalau mereka lah pemenang undian lotre. Karena kalau sampai ada yang tahu, pasti warga pada minta bagian. Terlebih-lebih kepada Garong. Tommy takut kalau Garong nekat membahayakan nyawa mereka demi mendapat hadiah tersebut. Kamag-anak namin sakit. Di ba? Di saat Tommy dan Kici berbahagia, si Garong terlihat sangat depresi dan kehilangan arah sebab dia sudah menghabiskan semua uang tabungannya untuk membeli undian lotre. Tapi tak ada satupun yang dia menangkan. Yang ada malah membuat hidupnya semakin sengsara. Oleh karenanya, Garong pun mabuk-mabukan sambil menyalahkan takdir kenapa dia tidak pernah beruntung. Melihat Garong hidupnya makin gak jelas dan mabuk-mabukan, sang istri pun memukulinya sambil meminta Garong menceraikannya. Karena dia gak mau hidup melarat selamanya bersama Garong si pria madesu. Hayop ka. Hayop ka. Kita kembali ke Kici dan Tommy yang hidupnya penuh dengan keceriaan. Karena sebentar lagi mereka bisa hidup tentram di kota dan mempunyai uang modal untuk memulai usaha baru. Mereka pun berniat mengambil hadiah lotre itu di hari terakhir pencairan hadiah, agar tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa mereka lah pemenangnya. Selang beberapa saat, datanglah Garong yang datang meminjam uang kepada Tommy buat makan. Di sana si Garong sempat heran ketika melihat kalender Kici ditandain. Beruntung Kici berhasil mengelabuhi Garong dengan memberikan uang pinjaman dan mengatakan kalau tanggal yang dibulatkan itu adalah rencana mereka ingin memiliki bayi. Malam harinya, Tommy pun langsung pergi ke rumah Pak Lurah untuk menjual rumah dan juga sawahnya. Hal itu dia lakukan agar Tommy dan Kici bisa pindah dari desa ini dan mengambil hadiah lotrenya tanpa ketahuan oleh warga. Meskipun Pak Lurah membelinya dengan harga murah, Tommy pun terpaksa menjualnya agar mereka bisa cepat pindah. Pag nagkasundo tayo sa presyo, 25% para sa bahay. Ayos. Beralih ke Garong yang mendatangi warung lotre. Ternyata uang yang dia pinjam ke Kici dan Tommy bukan buat makan, melainkan buat beli undian lotre lagi. Ia berharap bisa memenangkan hadiahnya. Di sini si pemilik warung pun memberitahu Garong jika pemenang hadiah lotre berasal dari kelurahannya. Mendengar hal itu, si Garong pun yakin kalau pemenangnya adalah salah satu warga desa ini. Hal itu pun membuat Garong menaruh curiga kepada salah seorang warga yang memakai baju dan juga sendal baru. Padahal orang itu udah bilang kalau baju dan sendal itu dia dapatkan dari pemberian adiknya yang kerja di kota. Bahkan Garong berusaha memalsukan nomor undiannya agar bisa mendapatkan hadiah lotre. Namun hal itu pun tidak berhasil membuatnya memenangkan hadiah lotre yang sangat dia inginkan. Di hari berikutnya, Tommy pun ngomong ke Garong kalau dia mau pergi mengajak Kici pindah dari desa ini. Di sini Tommy beralasan kalau dia ingin pergi ke kota guna mengubah nasib mereka. Dengan pasrah, Garong pun berpesan supaya Tommy dan Kici menjaga diri. Hingga saat si Tommy dan Kici pergi, dia melihat Garong yang lagi minum miras di warung. Garong bilang kalau dia udah tahu jika Tommy menjual sawah dan tanahnya kepada Bapak Lurah. Sebab sekarang dia harus membayar sewa kalau mau bertani di sawah. Dengan nada putus asa, Garong mengungkapkan kalau saja dia yang menang lotre, pasti Tommy nggak perlu menjual tanahnya. Karena Garong akan membantu hidup Tommy dan juga Kici. Melihat Garong yang depresi, mereka pun kasihan dan lantas memberikan sedikit uang hasil penjualan sawah. Kung ako lang ang nanalo. Ingat ka, Kuya Garong, ha? Ingat juga. Setelah itu, Kici dan Tommy pun berjalan beberapa kilometer sampai mereka menginap di jalanan. Tujuan mereka ternyata ingin tinggal di sebuah desa di kaki gunung. Tommy kemudian membeli sebuah rumah baru kepada seorang kepala desa bernama Bapak Udin.
Nah, di sini Tommy dan Kici memalsukan identitasnya menjadi Fredo dan Lita supaya warga desa kaki gunung nggak ada yang tahu kalau mereka adalah pemenang hadiah lotre. Hingga di saat si Tommy meminta kunci rumahnya, Pak Udin pun bilang semua rumah yang ada di kaki gunung nggak pakai kunci pintu karena mereka menjaga satu sama lain. Pak Udin menjamin jika warga sini nggak ada yang jahil apalagi mencuri, sebab desa kaki gunung sangatlah aman. Aturan di kampung ini tidak boleh mengizinkan pasangan yang belum sah menikah untuk tinggal bersama. Jadi Pak Udin dan juga seluruh warga desa menikahi mereka dengan upacara yang sederhana. Para warga terlihat bahagia menyambut Tommy dan Kici sebagai pasangan suami istri baru yang tinggal di desa mereka. Bahkan istri Pak Udin yang bernama Fatimah memberikan Tommy dan Kici daging dengan harga yang murah sebagai hadiah pernikahan mereka. Nuri, maraming salamat. Para po sa inyo. Adegan berpindah ke Garong yang sekarang bekerja buat Bapak Lurah. Pak Lurah lalu menyuruh Garong membersihkan rumah Tommy karena Pak Lurah mau kontrakin. Di sana Garong gak sengaja menemukan celengan milik Tommy dan Kici yang lupa dia bawa. Alih-alih mengembalikannya, Garong malah mengambil tabungan milik sahabatnya tersebut. Selanjutnya, Garong pun mendatangi warung lotre dan bertanya kapan tanggal terakhir pencairan hadiah lotre. Si tukang warung pun bilang kalau tanggal terakhir pencairan hadiah lotre adalah tanggal 24 Juni. Dari situ, Garong mengingat bahwa kalender Kici dan Tommy ditandai pada tanggal tersebut. Tentunya hal itu pun membuat Garong mulai menyadari kalau Kici dan Tommy telah menyembunyikan kemenangan hadiah lotre darinya. Spontan saja, Garong pun bersumpah akan mencari mereka sampai ketemu. Dengan tekad untuk mengambil undian lotre milik Tommy dan Kici, Garong pun berusaha mencari dan bertanya dari desa ke desa apakah mereka mengetahui keberadaan sahabatnya menggunakan uang tabungan Tommy yang dia temukan. Namun sayangnya usahanya tidak membuahkan hasil. Karena udah nggak punya uang buat ongkos pergi ke desa terakhir yang berada di kaki gunung, si Garong bertanya kepada Pak Lurah apakah dia tahu Tommy pindah kemana. Pak Lurah kemudian bilang kalau dia nggak tahu sama sekali di mana Tommy sekarang tinggal. Di sini Garong sempat putus asa. Akan tetapi setan menghasutnya agar mencuri uang milik Pak Lurah. Tanpa pikir panjang, Garong pun mencuri uang Pak Lurah hingga dia pun dipergoki oleh Bapak Lurah. Sampai-sampai terjadi baku hantam yang menyebabkan Garong hilap membunuh Bapak. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan Tommy dan Kici yang mulai berbaur kepada warga desa kaki gunung. Untuk menyembunyikan kepada warga kalau dia memenangkan hadiah lotre, mereka pun memberikan warga sebuah bel untuk fasilitas ibadah. Ay tutunog tuwing alas 6 ng umaga. Tak lupa, Tommy juga membeli tanah beberapa petak untuk mulai meladang. Beruntungnya, Pak Udin yang baik hati memberikan harga yang murah kepada Tommy. Ito lang. Setelah berhasil membeli tanah untuk berladang dari uang jual sawahnya, si Tommy ini kelihatan males buat nanam bibit di ladangnya karena dia merasa bakal jadi orang kaya dari hadiah lotre nanti. Ia pun malah santai-santai sambil mengharapkan apa yang akan dia beli nanti kalau hadiahnya sudah dicairkan. Bahkan di saat si Tommy baru pulang dari ladang, dia marah ketika tidak menemukan undian lotre yang dia simpan di lemari. Dengan tega, Tommy menuduh Kici menyembunyikannya. Padahal undian tersebut jatuh ke lantai. Di sini, kepercayaan di antara mereka mulai runtuh. Beruntungnya, Kici pun meminta Tommy agar mereka saling percaya supaya tak terjadi kejadian seperti tadi. Keesokan hari saat melihat nomor undian lotre mereka, tiba-tiba Fatimah datang membawakan mereka makanan. Tentu mereka pun kaget dan langsung menyembunyikan nomor undian itu dan pura-pura tak terjadi apa-apa di hadapan Fatimah. Siyempre! Oh, sige. Salamat. Nah, gara-gara hal tersebut, Kici pun menyembunyikan nomor undian lotrenya ke dalam BH yang sudah dia jahit sebelumnya. Meski kelakuan Tommy dan Kici ini terlihat licik, tapi Fatimah dan Pak Udin tetap ramah kepadanya. Bahkan Pak Udin berbaik hati memberikan bibit jagung supaya Tommy bisa menanamnya di ladang. Tulong sa pagsasaka. Magsabi ka lang ha. Salamat ulit po. Okay, siya. Pahayo na kami. Sige kaibigan. Layaknya ketiban rezeki bertubi-tubi, Kici terlihat mual-mual seperti menandakan kalau dia tengah hamil. Untuk memastikan kehamilan Kici, Tommy pun memeriksakannya ke dukun beranak setempat, yang mana si Kici ternyata benar-benar hamil. Si dukun beranak pun meminta Tommy untuk menjaga Kici dan melarangnya pergi jauh, sebab itu akan berdampak pada usia kandungannya yang sudah 1 bulan. Magpahinga ng matagal. Sementara itu, terlihat Garong berjalan mencari keberadaan Tommy dan Kici menyeberangi gunung. Tak lupa untuk menambah staminanya, dia pun meminum miras agar kakinya kuat melangkah. Hingga sampailah dia di desa kaki gunung.
Namun ketika dia bertanya apakah mereka pernah mengenal orang bernama Tommy dan Kici, nggak ada satupun warga desa kaki gunung yang mengenalinya. Nggak menyerah begitu saja, Garong lalu bertanya kepada seorang perempuan, di mana dia adalah Fatimah, istri Bapak Udin. Garong nanya berkali-kali apakah dia mengenali Tommy dan juga Kici, sehingga Fatimah pun merasa risih dan langsung meninggalkannya. Faktanya, setelah diteror oleh Garong, si Fatimah datang ke rumah Tommy dan Kici. Dia bilang kalau ada pria aneh yang bertanya mengenai orang bernama Tommy dan Kici. Mendengar penjelasan dari Fatimah, Tommy pun langsung menyusun rencana untuk segera pergi dari desa kaki gunung. Ia yakin bahwa pria aneh itu adalah si Garong, sebab Tommy menemukan bekas botol minuman di jalan utama desa. Oleh karenanya, Tommy pun menyuruh Kici mengemasi barang-barang agar besok mereka bisa pergi dari desa kaki gunung. Sementara si Tommy sendiri pergi menemui Pak Udin untuk izin pamit selama 3 hari, dengan alasan kalau ayah si Kici sedang sakit parah. Pak Udin yang memang peduli banget sama tetangga mengizinkannya dan bilang kalau mereka nggak usah khawatir karena Pak Udin dan warga yang lain akan menjaga rumahnya. Hindi lahat binabayaran. Oh. Sepulangnya ke rumah, Tommy terkejut ketika melihat Kici sedang disekap oleh Garong. Di sini, Garong pun memaksa Tommy memberikan nomor undian lotrenya, tapi si Tommy malah berusaha melawan. Namun karena Garong otot kawat tulang besi, dia pun menyekap keduanya. Ini dalawa, ano ka rin sakit, ha? Hindi kami nanalo. Wala akong itikit. Garong kemudian mengungkapkan kekecewaannya pada Tommy dan Kici, padahal selama ini dia sudah menganggapnya seperti saudara. Bahkan kalau nggak didesak olehnya, Tommy dan Kici nggak bakalan mungkin dapat hadiah undian lotre. Dengan amarahnya, Garong mengatakan kalau saja dia nggak serakah dan mau membagikan hadiah lotre kepada warga desa, nggak mungkin hal ini bisa terjadi. Di tengah pidato kekecewaan Garong, ternyata Fatimah melihat Tommy dan Kici lagi disekap. Ia pun berusaha mencari bantuan kepada warga dan juga Pak Udin. Sementara itu, Kici yang melihat Dadong sedang sibuk mendesak Tommy berusaha melepaskan ikatan lalu pergi mencari benda tajam di dapur untuk kemudian menghantam kepala Garong dengan kapak sampai-sampai Garong meninggal dunia. Setelah berhasil menghabisi Garong, para warga terlihat sudah ramai di depan rumah mereka. Di sini, Fatimah pun mendengar percakapan Garong tadi bahwasanya si Tommy dan Kici telah memenangkan hadiah undian lotre yang diadakan pemerintah. Pak Udin pun meminta agar Tommy membagikan hadiahnya kepada seluruh warga desa kaki gunung. Namun di sini, Tommy dan Kici masih saja berbohong. Sehingga Fatimah pun lari ke dalam rumah dan menemukan KTP milik mereka yang bernama Tommy dan Kici sama seperti apa yang dibilang si Garong tadi. Seketika, warga pun gak percaya lagi dengan omongan mereka. Yang ada, Kici dan Tommy jadi amukan warga desa kaki gunung. Kay Manong sinukso ka sa Biblia. Walang post office sa bayan! Dalam keadaan wajah babak belur, Pak Udin dan warga yang lainnya di mana mereka menyembunyikan nomor undian lotre tersebut. Alih-alih memberikannya, si Kici malah menelan nomor undian yang jadi rebutan itu hingga masuk ke dalam lambungnya. Gak kehabisan akal, para warga desa kaki gunung yang kelihatannya baik ini dengan kejam memanggil si dukun beranak, di mana si dukun segera membelek perut Kici dan langsung mengambil undian tersebut dari dalam lambung Kici. Nggak disangka, Kici yang lagi sekarat itu pun terbangun dan langsung menghantam kepala Fatimah memakai kapak hingga dia tewas. Melihat istrinya dihabisi, Pak Udin gak tinggal diam. Dia langsung menembak kepala Kici sampai-sampai dia meninggal disusul dengan Tommy yang tewas akibat kehilangan banyak darah. Keesokan harinya, para warga desa kaki gunung pun langsung pergi ke desa asal Tommy dan Kici untuk menukarkan hadiah lotre dan menukarkannya dengan uang. Terlihat para warga yang awalnya baik hati jadi sangat beringas sampai-sampai si tukang warung ketakutan. Libre po yan! Bahkan saat malam hari, para warga desa kaki gunung langsung mengkremasi jenazah Tommy, Kici, dan juga Fatimah. Di tengah momen tragis tersebut, para warga malah berdansa kegirangan merayakan uang hadiah lotre yang mereka dapatkan. Dan film pun usai. Dari film ini, kita bisa menyimpulkan bahwa uang ataupun harta bisa menunjukkan sifat asli manusia. Intinya mah, perbanyak sedekah, jangan serakah, biar hidup semakin berkah. Oke, mungkin segitu aja review film dari Ikhwan di channel Uwi Official. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, tambah nyalain notifikasinya.
Oh iya, jangan lupa komen juga di bawah biar Bang Ikhwan dan juga Bang Uwi semangat merangkum film dan juga ya intinya kayak gitu deh. Semangat pokoknya biar terus menghibur kalian semua ya. Oke. Saya Ikhwan di sini undur pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.